Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, monggo wonten ing kesempatan minulya menika kita ngunjaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula njenengan sami saged makempal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak ibu kita samudayanipun tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mboten supe selawat salam mugi tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken sekedhik mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman atau biasa disebut dengan mukmin. Ini sering disebut terutama pada khutbah-khutbah, pada acara-acara pengajian. Ini sering disebut ya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang kemudian dinasihati oleh para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini pesan yang sering kita dengar. Kemudian balasan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi kula jenengan sami insyaallah niki semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Bareng-bareng mlebu surga, sekeluarga mlebu surga. Kabeh yang beriman yang bersama kita ini mudah-mudahan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak semua bisa memenuhi yang diharapkan oleh Allah, yaitu yang dipanggil sebagai orang-orang yang beriman ini. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama adalah orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Ini sering disampaikan oleh para innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun
Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imanlah mereka dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi orang yang beriman itu nalikane krungu midanget disebut namanya Gusti Allah niku bergetar. Nah kalau jenengan sami bergetar napa mboten? Ternyuh napa mboten? Ngeder napa mboten? Apa biasa-biasa baik? Contohnya ketika disebut nama Allah di mana misalnya bacaan Quran bisa, atau di lafaz azan itu kan ada ya, Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, disebut nama Allah bagaimana hatinya bergetar makser kayak niku nggih. Jadi kula jenengan sami tanda orang yang beriman yang pertama ini adalah ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Tidak biasa-biasa saja. Atau ketika dibaca ayat suci Al-Quran, ya, baik itu suratan maupun ayat atau potongan ayat, atau ketika qori membacakan ayat suci Al-Quran, kita ini bergetar hatinya dan bertambah imannya tambah. Nah, ini ayat Allah. Khususnya adalah ayat yang berupa ayat-ayat qauliyah yang menyebut nama Allah itu. Kemudian yang kedua, tanda orang yang beriman adalah dia selalu bertobat kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah menunda-nunda bertobat. Karena tobat itu istilahnya apa ya, berpacu, berlari seiring sejalan dengan kematian. Nah, jadi tobat kalau kematian niki kayak niki. Nah, tobat gisit apa mati gisit kayak niku nggih. Maka kalau kita tidak menyegerakan bertobat, bukan ngosi urung tobat wis dipanggil nangaring Gusti Allah. Maka bertobatlah. Maka tobat ini menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kemarin menyampaikan kepada teman-teman, seluruh hidup kita ini 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Kabeh. Ketika dilandasi dengan iman, ketika dilandasi lillahi ta'ala, semuanya. Nah, ana sing ora bernilai ibadah niku. Apa kue rupane ketika berbuat dosa, kan tidak ibadah. Nah, bagaimana supaya dosa ini menjadi kemudian dibalik menjadi ibadah, yaitu dengan cara bertobat. Astagfirullahaladzim, aku mau sejam kelalen, terlena, larut dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa misalnya. Dang cepet-cepet tobat maring Gusti Allah. Bukan ngosi wis bareng lakoni kemaksiatan, perbuatan dosa atau maksiat atau perbuatan yang melanggar syariat Islam, melanggar aturan Allah, dipanggil nang Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Misalnya habis dari tempat hiburan, habis ya berbuat maksiat, terus minum-minuman keras, mendem, mabok, nungsep nangaring kalen. Naudzubillah min dzalik, urung kau bertobat wis dipanggil nang Gusti Allah. Makanya supaya nek kula jenengan sami niku terjaga 24 jam itu dalam ibadah, ya kowe seneng tobat maring Gusti Allah. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah
wahai orang-orang yang beriman, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tobat ini menjadi menjadi keseharian kita. Karena jenengane menungsa nggih, menungsa. Cara nang istilah niku al insanu mahalul khata wan nisyan. Menungsa kadang-kadang kelalen, kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah, kadang-kadang kelalen. Kadang-kadang lorone wis salah, kelalen. Maka solusinya bagaimana? Yaitu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ya orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, pun nggih niki tanda nomor kalih. Niku jame pas niku Pak Mukhlis. Pas nggih. Nggih. Mau patokan mbok kelabasan monggo. Nomor 3. Nah. Orang yang beriman itu senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dia mengabdikan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi temenanan. Gusti Allah anggene ngurusi kula jenengan sami tulis temenanan nggih. 2 minggu yang lalu saya sampaikan mengenai bagaimana Allah menyusun, membuat skenario, membuat rancangan yang disebut dengan takdir itu luar biasa. Disiapkan, kemudian dicatat, kemudian dikehendaki, kemudian dilaksanakan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula jenengan sami kon ngibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah, dan ini menjadi kebutuhan kula jenengan sami. Wong jane Gusti Allah kula jenengan sami orang ibadah, ya Gusti Allah ora tambah, ora berkurang kebesarannya, kemuliaannya itu tidak berkurang. Gusti Allah ya tetap Maha Kuasa. Gusti Allah tetap Maha Rahman. Gusti Allah tetap Maha Rahim. Gusti Allah tetap semuanya Maha segalanya. Sing rugi kula jenengan sami. Ngertine rugi ya mengko nek wis tekan tibaneng ajal. Nalikane wis tibane ajal, maka kula jenengan sami bakal getun, bakal ngajog, bakal menyesal. Wong jere wong cara pepatah, sing jenenge menyesal ya nang ngaring mburi. Menyesal lah kasih nang ngarep, akor menyesal gisit sikilah ya ora bisa. Menyesal ya nang mburi besok. Sing sikil lagi pada petentengan, pada petrakilan, pada bergelimang dalam maksiat, besok mereka akan menyesal. Maka yang ketiga ini kula jenengan sami berusaha supaya ibadah dumateng Allah. Mangkat pengajian jadi ibadah, salat apa maning, embret kerja, ngodek, dinas, ya bisa jadi ibadah. Bahkan maring WC bisa jadi ibadah, turu ke bisa jadi ngibadah, lunga-lunga bisa jadi ngibadah. Nek kula jenengan sami ndonga misale maring WC berdoa, kemudian setelah keluar WC berdoa, mau bepergian berdoa, kemudian pulang berdoa. Ini kan semuanya bernilai ibadah. Jadi semua yang kita laksanakan ini bisa bernilai ibadah jika kita dilandasi dengan iman. Tapi nek ora beriman ya tidak ada yang bernilai ibadah. Kuliah kesel tok. Nah. Contohnya mereka orang-orang yang kafir atau orang yang di luar agama kita, mereka nyumbang, bantu, yaitu mereka sisi-sisi kemanusiaan saja. Hanya mendapat nilai poin di dunia saja. Di akhirat mereka kalau tidak beriman, mereka tidak mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita diperintahkan supaya kita ini ruku, kita sujud menyembah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Nah ini. Waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Jadi jangan sampai kita ini lepas dari ibadah kepada Allah. Ya tiap hari kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan amal ibadah kula njenengan sami, sing jane ora bisa ngombales dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Yang nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Nek kowe pada ngitung nikmate Gusti Allah mesti ora bakal bisa ngitung. Saking akeh. Lah sing nomor 3 niki kula njenengan sami kon pada sregep ngibadah maring Gusti Allah. Dan ora cukup kok carane iku nang nggo tiket mlebu surga niku ngibadah kula njenengan sami niku dereng cekap. Tapi kalau kita sudah memperoleh yang disebut dengan keridhaan dari Allah, maka kita ini menjadi cukup. Radhiyallahu anhum. Nah, Allah itu ridho kepada mereka, kepada kita. Dan kita juga ridho. Nah, ini kan yang kita cari keridhaane Gusti Allah. Maka hendaknya kita menjaga diri kita tetap senantiasa dalam kerangka ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngibadah. Jadi kalau tugasnya kalau jangan ngibadah niki. Diwolak-walik ngibadah. Walik-walik ngibadah maneh. Di samping tugas-tugas turunannya yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan seterusnya. Tapi yang pokok kalau jangan adalah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini. Nah, yang keempat, orang yang beriman itu senantiasa berzikir dan memuji nama Allah. Nah, ini. Jadi tiap hari ya berzikir. Maka dikire wong beriman gue kapan saja Bapak Ibu. Ya, yang disebut dalam Quran itu bahasanya adalah generasi ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Ora taulat, ora tauliren zikir maring Gusti Allah. Ya zikir dalam pengertian menyebut atau zikir dalam pengertian ingat, kemutan. Nah, krentek. Oh iya. Jadi ini dulu pernah pada zaman khalifah ya. Pada zaman khalifah itu ada seorang anak menggembalakan kambing. Ya, kemudian oleh khalifah itu digeluwai caranya. Ya wedhuse tak tuku siji engko ngomong bae maring bose. Wedhuse dipangan macan. Nah, kan penak ya. Mau wedhus akeh banget dipangan macan siji kan logis. Wajar dari laporna baen mengko dirayu-rayu nggak berani ya, orang gelem bae ya. Akhirnya bagaimana jawabannya ya setelah dirayu kan orang nasi ngerti kayak niku kan Gusti Allah ngerti ya niku nggih nah. Jadi Allah Maha tahu. Nah ini orang anak ini menyebut nama Allah namanya, artinya kita ingat nama Allah. Arep berbuat maksiat kemutan karo Gusti Allah ora sida. Nah, sing maune ora niat beramal misalnya ketika ada kesempatan beramal dia beramal, oh berarti dia nyebut asmane Gusti Allah. Oh aku kemutan perintah Gusti Allah ini. Jadi ini salah satu khas orang yang beriman
yaitu orang-orang yang beriman berzikir dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jenenge zikir kula jenengan sami dalam keseharian di luar ibadah maktuh seakeh-akeh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah niku nggih. Kecuali di dalam sholat itu ya zikir-zikir dalam pengertian doa yang sudah masyru' disyariatkan oleh Allah. Tapi di luar itu ya wis pokoke zikir seboye seakeh. Lagi maka saya sering sok nglewahi maring kanca-kanca. Ngliwati dalan rusak. Pating jrenggul. Sarakane kuwi dalan kaya kali sat. Isine barangkali. Barangkali ana watu, ana pasir apa. Nah, kalau ini tidak dinikmati, ini akan menjadi susah. Isine dersulang alu-ala nyalah-nyalahna malah nyalah-nyalahna maring pemerintah, nyalahna maring pejabat, nyalahna maring lurah, RT dan sebagainya. Tapi kalau kita memanfaatkan justru ini untuk berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masya Allah, la ilaha illallah, kan begitu. Nah, ini memanfaatkan. Lah gue naik dalan rusak ya malah dadi akeh dikire, malah orang kerasa jig-jig wis tekan kan penak nggih. Nah niki. Jadi kita balik nuansa suasana yang tadinya tidak mengingat Allah menjadi nuansa ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wong ibu nggih, zikir ya. Karo ngomong anake, karo ngomong putune, ya karo zikir. Nanti yang kita ucapkan ditiru Pak anake. Kula sok anu mandan kelalen kok nyebut walah, ya anake melu. Jadi walah ya niku nggih. Tapi nek nyebute ya Allah, anake dadi melu. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Kalim. Jadi ini penting bagi kita agar lesan kita, lidah kita, pikiran kita ini orientasi senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara tanda orang yang beriman ini adalah senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dalam pengertian lesan, verbal, formal maupun zikir dalam pengertian yang lebih substansi, yaitu zikir yang istilahnya mengarah kepada Allah sebagaimana tadi saya contohkan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman itu senantiasa sabar. Sabar sing asli. Sabar sing kaya siapa? Sabare kaya Kanjeng Nabi. Sabare kaya ulul azmi. Kudu sabare kula jenengan sami sabare wong Jawa. Sabar Kang, tenang bae nembe adan. Sabar Kang, tenang bae nembe komat. Sabar nembe serekangat. Sabar nembe rokong rekangat. Nah, bukan itu. Tapi adalah sabar dalam pengertian kita menerima pemberian Allah, ketetapan Allah, takdir Allah dengan penuh keikhlasan. Maka ini menjadi salah satu khas orang yang beriman yang menjadikan sabar itu sebagai penolongnya nanti. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi engkau sabar gue jadi penolong. Maka Allah menyampaikan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kesabaran saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Kula jenengan sami masih jauh. Para teman-teman pejuang ini di Hamas itu menyusun kekuatan, menyusun strategi, menyusun taktik, menyusun spionase itu luar biasa puluhan tahun.
mempelajari struktur geologi ya tanah jalur Gaza Palestina, mempelajari taktik perang Israel. Itu saya sering mendengar berita-berita informasi itu yang dikirim oleh Mas Husein dari Palestina, itu langsung itu kelihatannya bagus, itu menjadi informan mediator yang orisinil karena dia langsung di Gaza dia ya, sehingga ketika ngomong juga kalau teng kayak gitu kadang-kadang ya kemarin sempat beberapa hampir sehari itu nggak ada sinyal. Nah, bagaimana para pejuang Gaza ini luar biasa. Teorinya apa itu? Katanya ketika saya mendengar, jadi kalau perang itu harus dimulai dulu, jangan sampai nunggu. Itu teorinya. Kalau kita nunggu maka kita akan diserang terus. Tapi kalau kita memulai maka mereka itu sudah kalah duluan. Begitu teorinya. Oh iya ya, anak muda. Terus yang kedua, ada teori kalau perang Israel itu pamali lamun perang di dalam negeri Israel. Nah, teman-teman pejuang Hamas ini masuk gitu Pak, sehingga mereka sudah down dulu mentalnya. Nah itu salah satunya. Jadi bagaimana teman-teman yang ada di sana itu sabar yang luar biasa, sabar. Sigi mereka bertahan yang luar biasa. Nah, sampai dengan sekarang mereka masih bisa bertahan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana mudah-mudahan nanti Allah memberikan pertolongan, mereka memperoleh kemenangan dan Palestina mudah-mudahan bisa merdeka ini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau nggak sabar mereka sudah habis mungkin ya, ndongol sikat tuh pesawat tempure, jet tempure pirang-pirang ribuan, helikopternya pirang-pirang, tanknya pirang-pirang. Nah, tapi dengan taktik senjata yang terbatas itu mereka luar biasa. Ini salah satu contohnya. Jadi orang-orang yang sabar itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, innallaha ma'as sabirin. Sabar gitu nggih. Nah, jarakan lagi diuji nang Gusti Allah nggih sing sabar. Nek sabar niku ujian sekang Gusti Allah dadi tambah ngibadah, tambah ganjaran, tambah pahala, tambah barokah, tambah manfaat. Tapi nek ora sabar, nah niku jadi tambah menderita, tambah susah, tambah jauh dari keberkahan. Maka kita berusaha menerima segala itu dengan penuh kesabaran. Kemudian di samping itu yang keenam, kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sudah kita hafal semuanya ayatnya, bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, dia oleh Allah, kata Allah, inna adzabi lasyadid, diancam dengan siksaan yang pedih. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah ini, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu mengingkari atau jangan kamu kufur. Ini surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Tadi di poin yang kelima ini sabar, yang keenam syukur. Nah, ini dua sisi, sebagaikan dua sisi mata uang. Sabar ya syukur, syukur ya sabar. Sabar ya syukur, sabar dibarengi syukur, syukur dibarengi sabar. Loro-lorone mlaku bareng utawane gentenan, aja nganti ana sing ucul. Nah niku. Sabar karo syukur maring Gusti Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda orang yang beriman adalah dia memuliakan anak yatim. Nah, ini. Memuliakan anak yatim. Bagaimana pesan Allah dalam surat An-Nisa
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim. Nah, ini. Dan seterusnya, yang diantaranya adalah poinnya di situ adalah dia memuliakan kepada anak yatim, yaitu anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, ini dimuliakan. Maka dalam surat Al-Maun kita diingatkan oleh Allah, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang-orang yang menghardik anak yatim, menghardik, menyanyiakan, malah jogloni, malah menyakiti, malah mengambil hartanya dan seterusnya kepada anak yatim. Nah, ini tentunya sangat jauh dari yang kita harapkan. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman itu senantiasa menjauhi diri dari hal yang sia-sia, sing ora kanggo gawe. Ya, ini biasa sudah sering disebutkan, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maka kata pepatah itu, diam itu emas. Tapi dalam sabda Nabi itu sangat bagus. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon au liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka tidak itu lebih baik diam. Ini luar biasa ini pesan dari Nabi. Ya, kapan ketika kita bicara, ketika kita diam gitu ya. Bicara kita ini kalau bisa bermanfaat, berupa nasihat, berupa pujian, berupa kebaikan-kebaikan, berupa kata-kata penuh hikmah begitu. Bukan kata-kata kotor, jorok, permusuhan, pertikaian, yang porno dan seterusnya. Nah, maka ini kita berusaha untuk menjaga dari yang demikian, dari kesia-siaan. Jadi ini kadang-kadang menjadi budaya kita. Ya. Kalau di Barat budaya baca, budaya mereka itu mengadakan penelitian. Nah, ya minimal kita ini tidak melakukan kesia-siaan. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 ini, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan banyak itu sekarang. Bahkan yang dominan sekarang di medsos, di YouTube, di Facebook, di mana itu, Instagram, di TikTok, luar biasa itu, banyak kesia-siaan, bahkan kadang-kadang cenderung mengarah kepada kemudorotan, bahkan kadang-kadang kecenderungan mengarah kepada kemaksiatan. Nah ini, kalau di medsos itu sulit Pak, kalau udah ser begitu. Udah nggak bisa di ini, apalagi kalau udah ada orang yang mengupload, mendownload itu, udah itu menjadi istilahnya kalau yang kebaikan itu kan amal jariah, ini bisa menjadi dosa jariah, dosa yang terus menerus begitu. Contohnya misal membuka aurat kemudian dipertontonkan, di-share di mana-mana, itu kan luar biasa. Walaupun kita hapus, tapi mungkin orang sudah melihat, orang sudah men-screenshot, orang sudah mendownload dan seterusnya, sudah simpan gambar dan seterusnya. Maka hal-hal kesia-siaan yang semacam ini hendaknya dijauhi. Jangan sampai menjadi kebiasaan. Ini kula jenengan sami niki golongan-golongan sing usia-usia kaya niki nggih kayane insyaallah nggih boten lah. Bocah-bocah nom niku kadang-kadang, atau orang-orang yang galau, orang yang banyak masalah,
yang mencurahkan perhatiannya malah di medsos ya. Ibu-ibu lagi ngerajang brambang keperang setitik dipoto. Aduh sakitnya, betapa hatiku tersayat. Please tolong dan sebagainya. Oh banyak komentar kasihan sekali dan sebagainya. Jadi sesuatu yang ringan itu kalau dipublikasikan menjadi luar biasa. Saya pengamat medsos sehingga saya paham itu. Dulu saya pernah mengalami dan panjenengan juga pernah. Betapa di medsos gue sinjenane banjir di shooting Pak, nang sandinge kayak gini. Banjir di Lumbir tidak bisa lewat, nang sandinge golek nyoting. Nah, setelah itu, loh aku nembe liwat mau ya banyune memang gede Pak. Tapi karena di shooting dalam waktu dekat dengan komentar yang atau dikasih tulisan itu menjadi viral, menjadi luar biasa. Nah sekarang yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer itu seperti itu, menjadikan sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa Pak. Yang sekarang Siki lagi rame Siki sekarang baru saja beberapa menit yang lalu carane Prabowo golek salaman, carane Ganjar golek salaman, karo carane Anies golek salaman. Jadi barang biasa nggih salaman ini. Tapi karena digoreng itu menjadi luar biasa. Mata orang semua sekarang melihat, oh kayak gue carane salamane Prabowo karo Jokowi, oh kayak gue carane salamane Ganjar karo Jokowi, oh gue carane salamane Anies karo Jokowi. Akhirnya dikait-kaitkan banyak macam. Nah, ini digoreng Pak. Sehingga kemudian mereka menafsirkan menurut selera mereka. Nah, ini luar biasa ini ya. Tidak mau nih gege. Presiden habis manggil 3 capres madang bareng. Ya wong madang itu barang biasa. Nggih, kula jenengan sami ya biasa madang bareng lah. Karo kanca, karo batir, karo dulur. Tapi ketika diekspos itu menjadi luar biasa. Jenengan tulis sering makan bareng tapi kan orang itu diekspos. Biasa bae lah. Lah kasih ngerti. Mangan-mangan dewek urusannya dewek kan. Tapi karena ini digoreng jadi luar biasa. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan persoalan pada proporsinya. Dah nomor 8 menjauhi diri dari kesia-siaan. Jadi nanti sing ora gawe kayak gue eman-eman. Maka kalau bisa kita ini khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang, yang manfaatilah. Manfaati bisa pikirane, bisa tenagane, bisa ngilmune, bisa duite, bisa apa bae lah. Yang penting manfaati. Ya. Jadi jangan sampai kita ini yang ke-8 ya, melakukan perbuatan yang sia-sia, ora kanggo gawe. Kemudian yang ke-9, orang yang beriman itu suka mendengarkan dan membaca Al-Quran. Ya, seneng ngrungokna karo seneng maca Al-Quran. Apa mana nek sing maca Quran kayak Pak Saipul dan teman-teman yang suaranya jan enak angles gue Mas Agus. Gue seneng Pak. Nah, jadi wacana Quran malah atine panas, malah ngomel. Nah, ini baca Quran baik ya. Ora bosen-bosen apa? Ya bersyukur kita di sini masih memperdengarkan Al-Quran, suarane lancar, gandang, penak. Naring Gaza nang Palestina, masya Allah. Harus sembayang kayak dibayang-bayang karo rudal. Arab jemuan di rudal jajal kayak ngapa. Wis meh arep salat jemuah Jumatan, rudale teka teng bubar. Kula jenengan sami nang kene ora dirudal malah dikirimi panganan. Jumat berkah jere niku nggih. Kadang-kadang anak sega, anak kolek, anak panganan wis pirang-pirang. Ini nang Indonesia, Pak. Luar biasa. Jadi kita yang ada di sini berusaha untuk
senang membaca dan senang mendengarkan Al-Qur'an. Maka saya setiap ada bacaan Quran yang bagus itu saya share, itu saya rekam ya biar orang lain bisa menikmati. Kemarin ada imam yang bagus dinikmatul, saya rekam itu biar orang lain tahu, biar orang lain bisa mendengarkan, biar orang lain bisa mengambil hikmah, ibroh, pelajaran. Pak Saiful sudah banyak saya rekamannya Pak Saiful, teman-teman yang bagus-bagus. Dalam rangka apa? Kita berusaha untuk mempublikasikan kebaikan. Nah, di samping mendengar, menyimak, kita juga senang membaca. Ya wis monggo ditarget niki masing-masing nggih. Nah, nek dihitung kira-kira niki seumur hidup wis katam ping pinten niki? Wis ping pira ke ibune? Seumur hidup kawit miyen cilik ngaji. Wis katam ping pira? Ora bisa dihitung apa ora ana sing dihitung. Ora bisa dihitung Mas anu saking akeh aku wis katam pirang bulan pisan. Nah ini. Ya silakanlah semampunya membaca Al-Qur'an. Karena ini bacaan yang paling hebat, paling baik, paling mulia. Ini luar biasa. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibaca ayat-ayat Qur'annya bertambah imannya karenanya. Jadi tambah imannya. Malah kadang-kadang dibaca Quran itu menangis. Beneran sering misalnya nggih, imam-imam Masjidil Haram itu ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan wa'id ancaman Allah, itu nangis, Pak. Nangis anu ngerti. Nah, kalau jenengan sampeyan ora ngerti, ya ngeteger bae. Dengartos ya ora hartosna naon ya. Ya mendengarkan paling enggak menyimak nggih. Seneng ngrungokna bacaan Al-Qur'an. Nuju-nuju arep sare ya maca Quran utawane diperdengarkan ayat Al-Qur'an. Esuk-esuk bar subuh karo nunggu padang disambi ditunggu misale karo maca Al-Qur'an. Sore-sore bar maghrib sing istilah wong jaman iki deres. Cara bahasa Indonesia niku tadarus. Deres maca Quran. Nah niku. Mari kita budayakan ini nggih. Maca Quran ya paling ora minimal habis maghrib lah. Atau di waktu-waktu yang lain sesuai dengan kenyamanan. Ini ayat yang berupa ayat kauliyah. Belum ayat membaca ayat Al-Quran yang berupa ayat kauniyah, ayat alam semesta ini. Nah. Sambil berjalan Bapak Ibu ke gunung, kalau maca ayatnya Gusti Allah, tengok kanan kiri hutan yang luar biasa dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, ini gue balikan gunung kan tambah imane. Maring pantai, maring laut, deleng karo ciptane Gusti. Masya Allah hebatnya luar biasa laut. Aja sing dideleng malah liyane sing nang ngaring pinggir laut malah. Ya Bali malah tambah perih mripate. Ya kalau itu sebuah apa ya namanya? Karena di objek wisata itu kan nggak bisa dibatasi. Nah Indonesia objek wisata misalnya dibatasi khusus untuk yang berjilbab, nah, urung bisa kecuali wisata-wisata tertentu mungkin, seperti wisata religi apa gitu ya, mungkin bisa. Kalau yang di tempat-tempat kayak di itu kan membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, ini yang banyak dilakukan dulu oleh para ilmuwan, ya.
ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, para penemu-penemu ilmu eksak itu, ilmu kedokteran, kemudian ilmu fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang pintar membaca. Nah, orang Palestina niku Pak, Ibu-ibu, niku termasuk yang otaknya paling cerdas-cerdas sedunia. Sehingga rata-rata itu tentara-tentara pejuang-pejuang itu sarjana, Pak. Yang mereka itu bisa membuat senjata sendiri. Bisa gawe senjata sekarang paralon niku, paralon sing gede bisa jadi rudal, ya hebat nggih. Nah, ini luar biasa. Saya lihat ketika mereka berjuang di sela-sela istirahatnya, mereka itu maca Quran. Luar biasa ini. Jadi mereka tidak lepas dari membaca Al-Quran. Luar biasa. Jadi sekarang Gaza itu seperti kuburan massal. Kotanya itu porak-poranda, tapi pejuangnya masih bertahan. Nah, invasi darat gagal terus. Nah, ya kita sambilkan doa ya dari sini sampai sekarang pengumpulan bantuan ini belum selesai. Jadi orang yang membaca ayat-ayat Gusti Allah itu dia bertambah imannya. Nah, ini orang yang suka membaca ayat-ayat Allah. Kemudian yang ke-10, orang yang suka beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pokoknya kalau jenengan sami ngamal soleh seakeh-akeh. Nah, mumpung esi bisa beramal soleh. Saudara kita yang kemarin ya juga pernah beberapa kali ngisi di sini, Ustadz Ujang Utomo dipanggil dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak menyangkalah siapa nyana secepat itu. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengundur atau memajukan, wis titi mangsane dipendet dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tugas kita ini adalah beramal soleh, bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 9 yang saya bacakan tadi. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Wong sing beramal soleh di samping mendapatkan pahala, dia juga mendapatkan ampunan. Jadi perbuatan baik itu untuk menghapus perbuatan yang buruk. Jadi sing elek-elek dibusek diganti karo sing apik, sehingga kita ini perjalanan hidupnya itu tadi di awal saya sampaikan senantiasa dalam ibadah kepada Allah. Pokoknya nilai ibadah. Minum makan ini bisa bernilai ibadah ketika orang yang beriman yang minum. Tapi kalau minumnya bukan orang yang beriman, bukan bernilai ibadah dia. Ya hanya sisi-sisi manusiawi, mubah dia. Artinya iya dan tidak sama saja. Tapi kalau kita iya itu menjadi ibadah, nah, tidak pun menjadi ibadah. Nah, itu. Kapan ketika kita tidak itu menjadi ibadah? Ketika puasa, panganan ulih, panganan anak, panganannya halal, caranya halal. Tapi ketika pada waktu puasa kita nanti makannya ketika ada waktunya, itu juga menjadi ibadah. Pokoknya KPKP bisa jadi ibadah. Nah, ini istimewanya
orang-orang yang beriman. Jadi senantiasa beramal soleh. Apa itu amal soleh? Yaitu amal yang dilandasi niat karena Allah. Apa bain? Ya, apa bain? Apa itu berupa perbuatan, berupa sikap, berupa cara berpikir, berupa pemberian dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-11 Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang yang beriman itu senantiasa belajar ikhlas. Tadi sebenarnya saya mau mengkaji tentang ikhlas ya, tapi setelah saya pikir yang ini dulu, mungkin nanti lain waktu. Jadi ikhlas itu macam-macam, mulai dari definisinya, tingkatannya, kemudian caranya, kemudian tanda-tandanya dan lain sebagainya. Nah, yang ke-11 ini adalah orang-orang yang ikhlas. Orang yang beriman itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu beramal, tapi beramal dia tidak tergantung kepada orang lain. Ini yang sulit. Kita itu masih beramal kadang-kadang masih tergantung oleh orang lain. Ya, orang lain itu hanya sebagai motivasi saja, tapi bukan sebagai faktor yang menjadi penyeimbang atau menjadi pesaing dari kita mencari ridho Allah. Maka ikhlas ini harus dilatih. Contoh niki ibu-ibu. Ibu-ibu nek awe panganan niku niatnya apa? Nah niki. Misale oh ya kayak wingi anu bar aweh maring aku. Aku ya pantes-pantes saya kudune aweh. Nah ini masih kudu dilatih. Lah, aku aweh nek ora akeh ya isin. Nah, ini kan perlu dilatih. Nah, aweh anu mukur kayak gitu, ya, itu kan pemahaman kita, ya. Nah, Allah itu kan tidak mengukur jumlahnya, Allah tidak mengukur bentuknya, Allah tidak mengukur kepada sesuai emosi kita, tapi yang diukur oleh Allah apa? Keikhlasannya. Nah, kalau ikhlas itu kan menjadi enteng. Karena saya contohkan Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa ikhlas ini memang harus dilatih ketika kita ini menjadi orang miskin. Orang miskin itu kalau dia rajin infak, dia kaya pasti rajin infak. Tapi kalau miskin tidak rajin infak, dia bisa jadi kecenderungannya ketika kaya dia tidak rajin infak. Karena dilatih ketika miskin dia tidak rajin infak. Kan angel. Uli duit 1.000 nek wong sing seneng infak gue, misalnya uli 1.000 sebulan, infak 20.000 enteng Pak. Ya. Nah engkau nek wis sugih wis kaya jadi saudagar enteng Pak. Tapi kalau dari miskin itu lah aku orang duwe, ya orang bakal infak. Ya wis. Mengko begitu maju-maju usahanya berkembang ya mengenai sama saja mentalitasnya kalau tidak dilatih dari awal itu. Maka yang namanya keikhlasan itu memang harus dilatih, dibiasakan itu muncul kayak begitu ya, tanpa beban dia. Jadi keikhlasan ini yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah, berlatihlah kita ini untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Maka itu dalam surat Al-Ma'un lagi-lagi disindir itu. Ya, disindir itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Luput jenengan. Nah, orang ikhlas ya luput kalian jenengan sampeyan ini. Maka amalan ikhlas itulah yang nanti kita itu akan menjadi salah satu penolong bagi kita. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak kula jenengan sami golet amalan selama hidup sing paling ikhlas niku napa? Nah, jadi nate mireng cerita 3 manusia yang terperangkap dalam gua. Kan kon golet amalan sing paling ikhlas gondonga maring Gusti Allah men watune bisa geser. Ya kita ambil hikmahnya saja. Jadi mari kita itu melatih amal ikhlas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman itu selalu amanah. Ya. Karena amanah itu sebenarnya adalah aslinya mau disampaikan kepada gunung, ya, kepada bumi, kepada langit,
Orang ana sing gelem, akhirnya sing gelem menerima siapa? Menungsa. Lan menungsa sing bisa nerima amanah ya gue orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu akan menerima amanah dengan sebaik-baiknya. Maka kita berusaha agar amanah yang ada itu kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sifat Nabi Rasul. Sidik kemudian amanah, dapat dipercaya. Orang yang beriman itu selalu dapat dipercaya, kredibel. Nah, dia bisa dipercaya oleh siapa saja. Sehingga inilah nilai kejujuran yang sekarang menjadi langka. Kadang-kadang kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat mahal sekarang. Ya, kadang-kadang sekarang penuh dengan tipu muslihat, dengan penuh intrik-intrik, dengan penuh kelicikan dan lain sebagainya. Maka kita bertanyalah pada hati kita, sejauh mana kita kejujuran kita dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai bahan renungan bagi kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.